Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas cara meningkatkan adopsi kripto di 2024. Di sini secara spesifik ya, kita akan membahas gimana sih cara meningkatkan adopsi kripto di Indonesia ya, lebih tepatnya di tahun 2024. Karena memang tahun ini tuh adalah tahun naga dan juga tahun kripto yang diramalkan banyak orang akan moncer-moncernya. Tapi balik lagi di sini saya juga bukan siapa-siapa. Mungkin ada beberapa data yang bisa saya paparkan yang mana di sini bisa dilihat oleh banyak pihak, terutama teman-teman juga di sini, supaya adopsi kripto di Indonesia ini bisa jauh lebih meningkat. Data dari AAA menunjukkan bahwa saat ini jumlah kepemilikan aset kripto di dunia mencapai 420 juta jiwa atau kurang lebih 4% dari seluruh penduduk di muka bumi ini. Dari jumlah tersebut, India dan Amerika merupakan dua negara dengan ownership kripto paling besar di dunia, di mana India merupakan negara dengan ownership kripto sampai 93 juta jiwa. Sementara Amerika Serikat di posisi kedua itu mencapai 48 juta jiwa. Meskipun dari jumlah, India ini memiliki jumlah investor yang lebih jauh dibandingkan Amerika Serikat, namun ketika dilihat dari persentase jumlah penduduk di Amerika jauh lebih tinggi, di mana jumlah tersebut secara persentase adalah 15,5% dari seluruh penduduk di Amerika. Sementara di India hanya sekitar 6%. Itu menunjukkan kalau di Amerika ini meskipun penduduknya tidak sebanyak India, tapi mereka jauh lebih melek mengenai cryptocurrency dibandingkan mereka yang ada di India atau di Asia secara umumnya. Itulah mengapa data dari World Population Review menunjukkan bahwa United States atau Amerika Serikat merupakan negara dengan hash rate tertinggi ya, kalau kita ngomongin mining, mencapai 35%. Karena memang teknologi di Amerika dan juga adopsi kripto di warga Amerika ini jauh lebih tinggi daripada kita di Asia. Sehingga ini menimbulkan suatu PR atau pekerjaan rumah, gimana nih cara meningkatkan adopsi kripto di Asia dan juga lebih tepatnya di Indonesia. Sebenarnya Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, ini ownership kriptonya tidak buruk-buruk amat. Karena memang data dari CNBC menunjukkan kalau di Indonesia ini ownership kriptonya mencapai 18-19 juta jiwa. Yang mana kita berada di ranking 7 ya teman-teman di dunia mengenai ownership aset cryptocurrency. Meskipun kita secara jumlah ini sangat banyak, tapi kalau ngomongin volume perdagangan atau jumlah transaksi kripto di Indonesia itu masih sangat sedikit apabila kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Bahkan kalau kita lihat di sini, volume perdagangan dari aset kripto di Indonesia itu konsisten mengalami penurunan. Di garis bawah ya teman-teman, konsisten mengalami penurunan. Dilaporkan September 2023, jumlah volume perdagangan dari aset kripto di Indonesia itu hanya mencapai 94 triliun saja. Hal tersebut tentunya turun sangat jauh apabila kita bandingkan dengan tahun 2021 yang mana perdagangan kripto di Indonesia ini mencapai 850-an triliun. Bahkan di tahun 2022 saja, yang mana kita tahu itu adalah bear market, itu transaksi kripto di Indonesia mencapai 300-an triliun. Jadi timbul pertanyaan nih, wah 2023 kan harga Bitcoin naik ya, semua aset-aset kripto juga naik, tapi kok volume perdagangan semakin menurun? Nah itu adalah suatu PR atau pekerjaan rumah yang memang harus kita selesaikan. Lalu gimana cara kita menyelesaikan PR tersebut untuk meningkatkan adopsi kripto di Indonesia dan harapannya juga volume perdagangan kita bisa meningkat? Pertama adalah peningkatan regulasi, atau kita berharap ya para regulator ini memberikan titik temu dan juga regulasi yang jelas mengenai aset kripto di Indonesia. Karena memang kita selamanya tidak bisa memancing di air keruh terus ya. Jadi regulasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan adopsi kripto di Indonesia. Karena ketika regulasi udah ada, itu berarti kita sudah di era yang terang benderang dan di situ kita baru bisa beradaptasi dan bereksplorasi sebebas mungkin untuk meningkatkan adopsi kripto di Indonesia. Karena kalau teman-teman berpikir regulasi ini adalah hal yang buruk, mungkin teman-teman harus mengesampingkan pikiran tersebut. Karena dari research framework yang diungkapkan oleh Philip Sandler tahun 2020 menunjukkan kalau political support dan juga regulasi yang jelas itu akan meningkatkan mass adoption. Dan dalam skala yang lebih masif, mass adoption ini kita bisa melakukan microlending atau peminjaman melalui aset Bitcoin. Jadi dalam jangka panjang Bitcoin ini akan menjadi
aset yang sama seperti emas ya, tapi adalah emas digital yang mana hampir semua masyarakat di Indonesia memiliki exposure terhadap Bitcoin dan juga cryptocurrency. Selanjutnya adalah meningkatkan kemudahan transaksi. Nah, ketika transaksi ini menjadi semakin mudah, maka kita juga sebagai warga negara ya yang bertransaksi cryptocurrency akan merasa jauh lebih nyaman dan juga aman menggunakan segala fasilitas transaksi kripto yang ada di Indonesia. Sehingga kita nggak bisa memungkiri ya, kita sebagai warga Indonesia sebenarnya lebih nyaman bertransaksi menggunakan alat atau barang yang ada di Indonesia. Sehingga ketika kemudahan transaksi ini bisa diwujudkan, itu pasti adopsi kripto di Indonesia itu juga akan semakin meningkat. Karena ketika berbagai platform-platform kripto yang ada ini, semudah kita menemui koperasi, semudah kita menemui bank, itu pasti adopsinya akan semakin meningkat. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut kami adalah peningkatan edukasi. Karena selama ini memiliki aset kripto itu masih dianggap tabu untuk beberapa orang. Sehingga kita bisa menghapus rasa ketidakpercayaan dengan meningkatkan pengetahuan mengenai kripto. Kalau memang kripto ini adalah aset masa depan dan blockchain is here to stay. Dengan adanya blockchain, segala aktivitas kehidupan kita akan jauh lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih transparan. Jadi teman-teman yang masih menolak kripto itu sama seperti teman-teman menolak internet di era 2000 awal. Atau mereka yang menolak adanya ojek online yang mana hampir sekarang semua itu sistemnya transportasi hampir online, karena cepat atau lambat blockchain ini akan masuk ke setiap lini di kehidupan kita, sehingga teman-teman harus melihat itu sebagai peluang, bukan menjadi suatu ancaman. Sehingga edukasi di sini merupakan hal yang terus ditingkatkan, tetap wajib diadakan, dan bahkan diwajibkan untuk profesi-profesi tertentu. Mungkin ya, itu harapan kita. Oke guys, cukup sekian video mengenai cara meningkatkan adopsi kripto di Indonesia. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.